Oh, sudah. Oke, di sini materi yang akan kita pelajari yaitu pengenalan Bootstrap dan Laravel. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini itu perkenalan tentang Bootstrap dan juga Laravel. Seperti yang diinfo Mas Bagus tadi di awal, Bootstrap merupakan library nanti yang digunakan untuk memperindah, mempercantik website. Kemudian untuk Laravelnya dari framework untuk dari sisi PHP-nya. Kita mulai dari Bootstrap. Bootstrap adalah library CSS yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi dengan tujuan membuat aplikasi web menjadi responsif. Responsif di sini artinya itu nanti sebuah website itu bisa dibuka gak cuma di PC aja, tapi juga di mobile atau handphone. Tapi nanti secara tampilan itu masih masih bagus, masih layak untuk dilihat lah. Jadi untuk nanti dengan menggunakan Bootstrap itu nanti kita sudah langsung menggunakan kelas-kelas yang disediakan oleh Bootstrap. Jadi tidak perlu membuat kelas seperti yang kayak kemarin kita, tapi nanti sudah tersedia oleh Bootstrap. Kita hanya menambahkan beberapa tambahan-tambahan aja yang belum ada di Bootstrap. Tapi untuk Bootstrap sendiri ini itu kurang lebih sudah hampir lengkap. Jadi mulai tatanan grid-nya, terus kemudian ada kelas button juga. Jadi sudah tidak perlu membuat kelas dari awal lagi. Gitu. Nah, mungkin yang pertama kita langsung nyoba download Bootstrap-nya di link ini. Di link saya bagikan dulu ke chat. Saya bagikan dulu ke chat ini ya. Mungkin dari teman-teman bisa coba di-download dulu untuk Bootstrap-nya sendiri. Downloadnya yang paling atas ya, Mas? Iya. Yang cuma download aja ya? Iya, betul. Jadi downloadnya di sini, di download ini. Nanti akan terbentuk sebuah download file zip. Sudah download semua? Oke, sambil menunggu downloadan, untuk info sekalian, jadi nanti setelah selesai melakukan download, kan bentuk zip nantinya, kemudian di ekstrak, kemudian pindahkan folder itu ke folder kemarin kita mencoba
HTML. Jadi seperti ini. Nah, nanti diletakkan di sini untuk mempermudah, untuk biar rapi juga. Nanti pada folder kemarin yang sudah dibuat untuk belajar HTML kemarin, tambahkan folder aset. Nah, nanti di dalam folder aset ini baru dikopikan hasil ekstrakan dari downloadan Bootstrap tadi, CSS dan JS-nya. Itu dikopi semua, dimasukkan ke dalam folder aset. Seperti itu. Jadi seperti itu. Apakah sudah semua, teman-teman? Cek Mas Bagus, mohon maaf. Tadi saya koneksinya kurang bagus, terputus. Instruksinya apa ya? Oh, untuk instruksinya tadi ini Mas, download untuk Bootstrap-nya, download Bootstrap, kemudian setelah download nanti kan dalam bentuk zip, kemudian di ekstrak, kemudian nanti folder hasil ekstrakan itu dipindahkan ke folder kita kemarin belajar HTML. Jadi kemarin kan belajar HTML, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk merapikan agar rapi, bikin folder aset, yang dimana nanti hasil ekstrakan Bootstrap tadi dimasukkan ke folder aset tersebut. Seperti itu. Oke. Yang lain, apakah ada kendala? Aman Mas, aman, masuk, sudah. Oke, mantap. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah itu tadi kan sudah dipindahkan ke dalam folder. Kemudian di sini untuk menggunakan Bootstrap itu membutuhkan library lain untuk mendukung proses animasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya jQuery. Nah, mungkin bisa di-download juga untuk jQuery-nya pada link ini. Saya letakkan di chat lagi. Itu akan dibuka, nanti akan menampilkan seperti ini. Kemudian untuk melakukan downloadnya ini memilih yang production jQuery 3.5.1. Dan diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu di save aja, Ctrl S, lalu disimpan, nanti otomatis akan tersimpan dengan file JavaScript. Seperti itu. Di klik kanan save as ini ya, Mas? Kenapa? Cara nge-save-nya di klik kanan save as, atau? Di Ctrl S aja langsung, Mas. Juga bisa, ya, sama aja. Ctrl S atau klik kanan save as. Izin Mas, boleh diulang kah? Yang mana? Kan buka jQuery, terus downloadnya yang mana? Yang Gitu. production.
Yang download the compressed production jQuery 3.5.1 ini, Bu. Oh ya. Kemudian diklik aja, teman-teman seperti ini. Jika sudah, nanti kan sudah disimpan di dalam bentuk file JavaScript. Kemudian file itu dipindah ke aset tadi yang ada pada JS, folder JS. Simpan di sini. Biar nanti untuk pencarian itu mudah. Jadi file JavaScript diletakkan pada JavaScript semua, dan CSS diletakkan CSS semua, seperti itu. Biar lebih rapi. Oke, sudah semua? Oke, sambil kita menunggu, kita lanjutkan dulu. Jadi setelah kita melakukan download Bootstrap dan jQuery, kita sudah bisa menggunakan library yang ada pada mereka. Ya, Mas izin Mas, mohon agak di slow gitu soalnya jaringan agak kurang bagus di Oh. Ambon. Ya, baik. Ya. Tadi sampai mana, Bu? Sudah disimpan file JavaScript-nya? Oke, kita lanjut dulu sebentar. Jadi setelah kita tadi menyimpan file Bootstrap dan jQuery-nya, kita sudah bisa menggunakan kelas-kelas yang ada pada Bootstrap dan fungsi-fungsi yang ada pada jQuery. Sebagai contoh untuk Bootstrap-nya sendiri, seperti ini. Saya kasih contoh. Jadi untuk memanggil file Bootstrap tadi sama halnya seperti kita memanggil file CSS yang kemarin. Jadi menggunakan link, kemudian di sini karena dia berada di folder aset, jadi kita cara pemanggilannya aset, kemudian dia di dalam folder CSS, /CSS, kemudian lalu dipanggilkan ke filenya. Ini kita akan menggunakan bootstrap.min.css. .min di sini maksudnya adalah minify yang dimana filenya sudah terminify. Jadi karena nanti kita tidak ada pengembangan pada Bootstrap, jadi kita baik menggunakan yang minify biar lebih ringan untuk waktu loadnya. Seperti itu. Jadi yang pertama kita panggil dulu file Bootstrap-nya. Ini. Kemudian untuk yang JS-nya kita juga panggil sama halnya yang cara panggil JavaScript kemarin. Ini menggunakan script. Untuk cara pengambilan pada foldernya juga sama, ke aset. Kemudian karena dia di JS, kita folder JS, dan kita panggil dulu jQuery-nya yang tadi. Itu juga yang Bootstrap JS, seperti itu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan, teman-teman? Kalau ada yang tertinggal? Mohon izin, Mas. Ya. Mas, saya agak tertinggal. Tadi baru yang mengopikan file downloadan di Bootstrap ke aset. Iya. Setelah itu tadi apa ya, Mas ya? Download jQuery-nya, Mas. Oh, jQuery-nya. Oh ya. Ya, linknya sudah saya taruh di Meet juga.
ulangi sekali lagi. Jadi nanti untuk jQuery-nya itu milih yang production, yang ini, kemudian diklik aja, akan muncul seperti ini. Terus kemudian langsung di save aja. Dia akan langsung membentuk file JavaScript. Jika sudah selesai melakukan download, file JavaScript itu dipindahkan ke JS yang tadi di sini, yang di asset, yang di JS. Seperti itu. Jika sudah dipindahkan semua, kita masuk ke Sublime kemarin yang sudah kita buat, index.html. Kemudian langkah pertamanya kita panggil file bootstrap CSS-nya dengan cara yang sama seperti pemanggilan file CSS, tapi di sini karena dia masuk ke dalam sebuah folder, nanti kita panggil asset, folder asset, kemudian ke CSS-nya, kemudian panggil filenya. Seperti itu. Begitu juga dengan file JavaScript-nya. Ini sudah ada yang sudah sampai sini. Ya, Mas izin Mas. ya. Ya, coding yang kemarin sama yang ini kan kayaknya beda sih Mas. Makanya kayaknya kita harus ngetik ulang lagi gitu. Dari iya, soalnya kemarin kan ada kayak semacam hello world dan lain-lain kan. Oke. Makanya tadi kok Oke. bingung gitu Mas. Oke, kita buat file baru aja. Iya, makanya dari awal banget gitu loh Mas. Kita di sini buat file baru aja, integrate bootstrap.html. Membuat file HTML. Sama seperti caranya. Kita permukaan. Ini kita panggil bootstrap-nya. Cara asset CSS, karena dia berada pada folder CSS. Kita panggil kemudian di sini asset CSS, kemudian bootstrap.new.css. Oke, kemudian di bawah body kita panggil file script-nya seperti ini, script sama masuk ke folder asset, tapi di sini kita ke folder JS ini, panggil ini dulu, jQuery, klik 5, klik 1, in, S, dan sudah memanggil jQuery-nya, kita juga harus memanggil bootstrap-nya. Sama caranya, keluar foldernya juga sama. Di sini sudah ada yang bisa mengikuti sampai sini?
Sedang menulis. Oke. Oke, sambil kita lanjut pelan-pelan ya. Ini kita nanti akan membedakan, kita akan membuat sebuah button, tombol, yang akan membedakan mana yang menggunakan bootstrap dan mana yang tidak menggunakan bootstrap. Jadi di sini kita buat sebagai penanda kita menggunakan kita buat button biasa. Ini kemarin kita menjalankan host. Oke, sini kita langsung coba aja. Host. Ini contoh button yang tidak menggunakan bootstrap. Untuk defaultnya seperti ini. Kemudian kita coba membuat button yang menggunakan bootstrap. Ini kita berikan enter. Ini perbedaannya adalah kita menggunakan class yang sudah ada pada bootstrap. Ini karena dia button, kita bisa menggunakan kelas bootstrap yang bernama button btn seperti ini. Kita melihat hasilnya berbeda, untuk tombolnya berbeda, agar lebih terlihat indah lagi. Kita tambahi salah satu juga kelas yang ada pada button, yaitu button primary. Ini akan berwarna biru. Sebenarnya banyak button, ada button primary, ada button warning dan semacamnya. Itu nanti bisa dibaca langsung di dokumen bootstrap yang kemarin di-share oleh Mas Bagus. Di situ ada semua kelas-kelas apa aja yang bisa kita pakai di bootstrap. Seperti itu. Jadi di sini perbedaannya adalah ketika kita sudah menggunakan bootstrap, kita sudah disediakan kelas-kelas yang sangat membantu untuk mengindahkan sebuah website yang tinggal kita pakai aja, kita panggil aja melalui kelas. Seperti itu. Dari sini, ada yang ditanyakan dulu?
Iya Mas, tanya Mas. Ya. Untuk bentuk buttonnya itu ada pilihan lain nggak? Misal kita pengen apa ya, bulat gitu. Oh, ada nanti ada di dokumen bootstrap-nya. Karena Nah, kalau ya itu mungkin bisa dicontohkan cara menggantinya kayak gitu. oke. Soalnya kita kan juga nggak tahu kan, maksudnya cara buka dokumennya gimana gitu kan. Oh, yang kemarin di-share sama Mas Bagus di documentation. Nah, Iya. sini tinggal mencari button. Nah, ini kan ada macam-macam button nih di dokumen bootstrap. Nah, kita tinggal mengganti kelasnya aja. Jadi kayak tadi, sini tadi kan saya menggunakan kelas button primary seperti ini. Nah, ketika ingin dirubah, tinggal menggunakan kelas-kelas yang lain. Jadi button warning sini kita coba ini, saya akan langsung berubah warnanya. Itu contohnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan kelas yang ada pada Bootstrap, kita tinggal lihat nama kelasnya, kemudian kita tuliskan di coding di code kita. Seperti itu, Bapak. Jadi sangat mudah sekali, sudah sangat diperbantukan dengan kelas yang ada pada Bootstrap. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau sudah semua? Belum Mas, masih proses. Oke. Sudah sampai mana, Mas, tadi? Baru ngetik ini menggunakan Bootstrap. Oh, oke. Menggunakan. Yang lain mungkin, apakah ada pertanyaan atau sudah selesai bahkan? P itu apa P? Ini Mas, P itu apa? Paragraf. Seperti ini, seperti yang kemarin kita buat Hello World, itu kan dari P juga, sebuah paragraf. Siap Mas. Mas, jika punya saya kok kliknya enggak berwarna ya, sama dengan yang di atas. Oh, hasilnya sama. Apakah filenya sudah dipanggil? Sudah di-save? Pemanggilan file bootstrap-nya sudah sesuai? Mungkin kalau yang masih belum bisa dicek lagi cara pemanggilannya.
kemudian letak-letaknya, letak foldernya untuk CSS maupun JS-nya. Itu mungkin file bootstrap-nya tidak kepanggil. Ada yang sudah bisa? Saya aman Mas, bisa. Mas, kalau yang di line 10 BR itu maksudnya apa ya Mas? BR ini untuk spasi aja, enter. Oh, Kalau di keyboard BR itu adalah enter. oh iya iya. Yang lain apakah sudah berhasil? Lain Pak Aldino Hidayat seperti ini. Kita tunggu. Jadi nanti di sini nggak cuma button aja yang bisa kita gunakan pada thread, tapi masih banyak lagi. Itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya, membahas tuntas tentang thread. Jadi nggak cuma button aja, nanti juga ada tabel, ada grid, ada modal juga. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini juga sebenarnya Bootstrap juga bisa langsung dipanggil ke halaman website Bootstrap. Tapi di situ nanti konsekuensinya adalah load yang membutuhkan internet juga. Jadi lebih amannya kita download file-filenya baru kita panggil dari sini, dari folder yang sudah kita simpan. Kalau kita memanggil langsung ke websitenya itu akan load lebih lama ketika membuka webnya seperti itu. Oke, ada yang masih tertinggal atau yang masih belum bisa? Loading Mas, bentar Mas. Oke. Pak, yang Ya, Pak, yang setelah kita ketik nomor 16 HTML, setelah itu yang kita mau manggil di yang localhost itu linknya apa, Pak? oh pakai ini localhost praktik root. Nama filenya tadi apa? Oh, pakai nama file yang tadi, Bu. Iya, pakai nama file yang barusan dibuat. Mana? Sudah semua? Pak,
Oke, kalau sudah semua kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kita akan membahas Laravel. Ini Laravel yang sudah disinggung di awal tadi, itu merupakan framework dari PHP, itu nanti yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi untuk Laravel sendiri sudah mencapai versi ke-8 sekarang. Jadi nanti Laravel ini mempunyai banyak library yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website, sama seperti yang disinggung oleh Mas Bagus di awal. Jadi kita sebagai developer tinggal menggunakan apa yang sudah disediakan oleh Laravel sendiri, seperti itu. Nah, di sini Laravel menggunakan MVC seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di sini nanti Laravel akan menggunakan model view controller-nya. Mungkin ini sudah jelas semua ya teman-teman kemarin. Untuk Laravelnya kita akan membentuk seperti ini, semua ini. Ini akan tersedia model, controller, dan juga view-nya langsung. Seperti itu. Mungkin di Laravel nanti itu ada 2 tools yang bisa digunakan, yaitu Composer dan juga Artisan. Dan di mana nanti Composer ini bisa digunakan untuk melakukan instalasi terhadap library-library yang ingin digunakan. Seperti contohnya itu, misal ingin melakukan download file dengan PDF, seperti itu nanti tinggal lakukan download menggunakan Composer, itu akan langsung terdownload library untuk melakukan download PDF, seperti itu. Untuk Artisan sendiri ini digunakan sebagai untuk melakukan berbagai aktivitas pada pengembangan web. Seperti nanti kita akan menjalankan Laravel dengan menggunakan komen Artisan. Kemudian untuk menghapus change pada web Laravel itu juga nanti akan menggunakan komen atau tools Artisan. Seperti itu. Mungkin kita sekarang akan mencoba melakukan instalasi pada Laravel. Ini sudah berbeda dengan PHP yang sebelumnya kita. Jadi kita akan melakukan download framework Laravel. Caranya adalah menggunakan banyak cara untuk instalasi Laravel, tapi di sini kita akan menggunakan command line. Jadi kita buka command line, command prompt, cmd, lalu kita masuk, kita ulang dari awal ini. Kita masuk ke direktori tempat htdocs berada yang kemarin kita install xampp, kita masuk ke direktori tersebut melalui command prompt. Bagi yang belum tahu caranya seperti ini, kita masuk ke foldernya menggunakan cd, masuk ke foldernya, folder yang diinstal xampp kemarin, plus htdocs seperti ini. Kemudian kita akan menjalankan proses ini. Kita akan menjalankan proses itu. Ini.
composer, create project, prefer, prefer, create disk, spasi Laravel / Laravel, spasi nama projectnya. Kita coba sorong, coba Laravel ke SPL underscore sorong seperti ini. Sampai sini ada yang masih bisa mengikuti? Sementara mengetik, Mas. Oke. Jadi kita melakukan download Laravel. Nanti sudah langsung dengan library default yang ada pada Laravel. Sudah sampai sini, kita langsung enter aja. Jadi caranya adalah composer, create project, prefer disk, prefer disk, Laravel, Laravel, kemudian nama projectnya. Nanti di sini akan langsung membentuk sebuah folder yang isinya sudah adalah default dari Laravel. Seperti itu. Nah, enter. Ini membutuhkan koneksi internet semua ya, teman-teman. Untuk melakukan instalasi Laravel. Ini kita akan menunggu Laravel melakukan proses instalasi. Itu gambarnya akan seperti ini. Yang lain sudah sampai sini? Belum, Pak. Oh iya. Sampai mana? Mas bisa share link file tadi? Oh, komennya. Bentar. Saya letakkan di set di Meet ya. Nah, bagi yang sudah nanti akan muncul sampai seperti ini. Kita tunggu sampai semuanya sudah. Bagi yang sudah bisa dicek juga di file htdocs-nya tadi. Itu sudah ada satu folder ini, Laravel LSPM Sorong. Ya kan seperti ini bentuknya, foldernya. Bagi yang sudah.
apakah ada yang sudah melakukan instalasi dari teman-teman? Masih di installing, Mas. Oke. Oke, Mas, di saya selesai. Mungkin Mungkin sudah. bisa dicek foldernya, sudah ada semua ya. Yang di HT docs-nya yang Laravel LPSPL Sorong, ya, sudah ada. Mungkin Ya. ada yang sudah juga. Yang oke. Mas, saya punya kok, nggak mau ya di komen promnya ini. Nggak maunya gimana, Pak? Saya saya mau masuk ke install. Saya Ya. sudah pindah ke C, terus kemudian saya ketik cd SAMPP 7.3 ya. Ya. Backslash htdoc, Ya. ya, htdoc, terus enter. Dia tulisannya the system cannot find the path specific. Kenapa tuh Mas? Kira-kira? Sudah melakukan yang paling atas ini, Pak. cd slash dulu. CD ini toh, CD slash Ya, sampai CD. masuk ke folder C. Ya sudah masuk di C. Terus saya ketik CD lagi ya. Ya, spasi SAMPP 7.3, kemudian backslash, terus htdoc docs, terus saya enter. Harusnya nginstal, tapi tulisannya di sini the system cannot find the path specific. Kenapa tuh Mas? Oh, berarti kemarin letakkan XAMPP-nya di mana, Pak? Oh, sabar ya, SAMPP-nya. Mungkin nggak sesuai ya dengan letaknya ya. Itu lokasi XAMPP-nya nggak ditemukan. Kalau gitu. Oke Mas, saya cari dulu. Yep. Yang lain, apakah ada kendala juga? Yang sudah selesai baru Pak Ilialdi aja berarti ya? Atau yang lain ada yang sudah selesai juga selain Bapak Ilialdi? Oke, siap.
Sambil menunggu yang proses download atau proses instalasi, ini saya akan menjelaskan cara membukanya. Sambil menunggu, saya jelaskan dulu, diperhatikan bentar. Jadi setelah tadi sukses seperti ini, kita masuk ke folder yang tadi sudah diinstal. Jadi saya kan mau install LSPL Forum. Laravel PS. Ini kita masuk ke folder tadi yang sudah kita install. Kemudian kita menjalankan command untuk menjalankan Laravel tersebut dengan cara php artisan di enter. Ini menandakan bahwa Laravel sudah berjalan pada IP ini. Jadi kita copy IP ini ke ditandai sini di kanan. Kemudian buka pada browser. Ini adalah tanda di mana Laravel sudah berhasil terinstall di PC. Seperti itu. Ini tadi yang sudah selesai download, bisa dicoba. Seperti ini caranya. Jadi masuk ke folder tadi yang sudah diinstal. Kemudian jalankan php artisan serve. Kemudian akan muncul starting Laravel development server di sini. Kemudian di copy ke link browser. Dia akan muncul seperti ini. Ini tadi yang sudah berhasil Pak Aldi. Bisa dicoba. Sebentar Pak, lagi diketik. Oke. Ini Pak Rohal gagal download ya? Pak Thomas Rahal. Iya Pak, gagal download. Mungkin di situ bisa dicek memori yang ada. Ini kayaknya sinyal di sini lagi kurang bagus. Kebetulan tadi teman nelpon via WA juga nggak bisa. Oh gitu, oh ya. Mungkin bisa nanti selain koneksi mungkin bisa dicek memori pada PC. Kalau bukan karena memori berarti memang karena sinyalnya, karena memang butuh koneksi internet untuk melakukan instalasi Laravel ini. Seperti itu. Untuk memori kebetulan ini masih banyak di local disk C-nya ini. Oh ya berarti ini Laravel hanya ya? Beberapa ratus MB aja kan ini Mas? Atau nggak nyampe? Iya, nggak nyampe kok, nggak nyampe. Gitu. Mungkin karena koneksinya tadi. Mungkin nanti kalau pas koneksi lagi bagus, mungkin bisa dicoba. Ini kebetulan Mbak Nia juga gagal download Mas. Kebetulan lokasi kami kan sebelahan ini, jadi sebelah bangku. Oh ya mungkin jadi memang karena koneksinya Pak ya.
Karena memang untuk proses downloadnya membutuhkan koneksi. Pak Yadi atau yang lain yang sudah selesai, sudah bisa menjalankan ini, yang sudah selesai download. Saya aman sih Pak, sudah masuk ke itu yang Laravel-nya itu di browser. Cuman mungkin teman-teman yang lain bagaimana? Ya. Ini mungkin saya coba tanya satu-satu ya dari teman-teman serta progresnya seperti apa. Mungkin dari Pak Gunawan, apakah sudah? Masih sama, Mas Dika. Oh, Dia masih tidak mau ya. Padahal saya sudah cek dia di C juga sih. Nah, cuman kok nggak mau ya. Kira-kira apa? Mohon pencerahan ini. oh, ini Pak, bukan exam PP 73 berarti Bapak. Bapak masuknya ke exam PP aja. Oh gitu. Ya, karena Eh, baru menyesuaikan foldernya. oh gitu. Di saya punya XMPP saja sih. Oh 73 ini nggak usah ya? Ya, nggak usah. Hanya exam PP aja, kemudian selesai dong. XMPP backslash. Loh. Oke, Mas, terus copy dari yang tadi sampai share di ini ya? Di Ya, catatan ya, di chat ya? ya itu yang nama underscore project dirubah folder namanya menjadi LSPL Laravel LSPL Sorong. Itu Oh, untuk nama yang projectnya. nama Ya, projectnya diganti LPSPL Sorong ya? ya, Oh, oke. Baik, terima kasih. ya. Untuk Mas Ahmad Rifki Ramadan. Iya Mas, ini lagi proses instalasi Mas. Soalnya tadi ke kamar mandi. Oh, oke. Iya. Ya, Mas Fajar, apakah sudah? Belum Mas. Sampai mana, Pak? Masih proses instalasi. Iya betul. Oke. Pak Ferdi sudah. Ibu Ika Jayanti, apakah ada kendala atau sudah? Atau Bu Ania, apakah sudah? Mas Hanif, sudah kendala atau sudah bisa? Masih proses, Mas. Oke.
Mas Rahel, apakah masih belum bisa koneksinya? Mas Rahel masih sama errornya karena koneksi. Iya, memang. Oh, untuk Bu Ania, eh, jika namanya dibuat LSPL Sorong Ania, yang nama proyeknya dihapus saja, Bu. Bu Rosa mungkin, apakah ada kendala? Mungkin yang sudah bisa diinfokan selain Pak Willy Aldi. Ya, Pak Ahmad Rifki itu proses install, di proses instalasi. Masih loading dari tadi, Mas. Iya, memang tergantung dari koneksinya juga.
untuk teman-teman peserta, karena memang materi kita hari ini cuma install aja, mungkin nanti untuk yang Laravel ini bisa kita lanjutkan via chat di grup. Mungkin yang belum bisa ditanyakan ke via grup aja nanti, karena memang itu membutuhkan waktu untuk melakukan instalasi. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Oke, kalau memang belum ada pertanyaan atau nanti ada yang mau ditanyakan bisa melalui via grup WhatsApp. Bagi ada yang belum bisa, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu untuk materi download Bootstrap dan Laravelnya. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang Bootstrap lebih jauh lagi, lebih expert lagi ke Bootstrap, ke tampilan sebuah website. Jadi untuk sekarang kita tutup dulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp. Sebelum saya tutup, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semua. Dan di sini saya mewakili Mas Bagus karena Mas Bagus lagi ada agenda di luar. Jadi sini saya ambil alihnya dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Terima kasih. Saya mewakili Mas Bagus dan PT Faskom mengucapkan terima kasih banyak buat kehadirannya, buat semangatnya dari teman-teman peserta. Kita nanti bertemu lagi minggu depan. Semoga dengan semangat yang lebih besar lagi. Mas, izin tanya Mas. Oh ya, silakan. Izin tanya Mas. Ya, silakan Mas. Tadi kan udah diinstal kan, key successful, ada tulisan kayak gitu kan. Terus ya, tiba-tiba laptopnya mati gitu. Nah itu ya, perlu diinstal lagi apa gimana? Oh, nggak usah Mas, sudah kok. Sudah sukses itu berarti sudah. Mungkin nanti setelah nyala bisa dicek aja foldernya sudah ada atau belum. Kayak gitu. Kalau memang belum ada nanti bisa dilakukan install lagi. Kalau sudah ada tidak perlu Pak. Seperti itu. Bagaimana Pak? Ada cukup jelas atau ada yang belum jelas Pak Fajar? Jelas Mas, jelas. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Waktunya kita bertemu lagi minggu depan. Saya tutup mewakili Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.